nama saya Fadla Aulia, NPM 2023-1004, kelas SDMA semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul konsep dan peran manajemen risiko dalam bisnis. Yang pertama ada pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses terstruktur dan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, serta mengendalikan risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan suatu organisasi, perusahaan, atau individu. Kemudian ada tujuan manajemen risiko. Yang pertama, meminimalkan potensi kerugian dengan mengidentifikasi dan mengendalikan risiko sejak dini. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian dalam keputusan. Analisis risiko membantu manajemen memahami kemungkinan dampak dari berbagai pilihan. Yang ketiga, melindungi aset perusahaan. Manajemen risiko menjaga kekayaan perusahaan atau fisik, finansial, dan reputasi. Yang terakhir, menjaga kelangsungan usaha dengan mengantisipasi ancaman dan mempersiapkan respon. Selanjutnya, ada manajemen risiko sebagai proses. Yang pertama, identifikasi risiko. Tahap ini bertujuan menemukan dan mencatat semua potensi risiko yang dapat memengaruhi tujuan. Yang kedua, analisis risiko. Pada tahap ini, setiap risiko dianalisis dari sisi probabilitas atau kemungkinan terjadi dan dampak tingkat kerugian atau gangguan jika terjadi. Yang ketiga, evaluasi risiko. Evaluasi risiko membandingkan risiko setelah dianalisis dengan kriteria atau tolak ukur risiko yang sudah ditetapkan. Yang keempat, penanganan risiko atau risk treatment. Tahap ini menentukan dan merencanakan strategi untuk menghadapi risiko. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Proses manajemen risiko tidak bersifat satu kali. Adapun peran manajemen risiko dan bisnis terbagi menjadi 3. Yang pertama, dalam pengambilan keputusan. Manajemen risiko menyediakan informasi struktural tentang probabilitas dan dampak setiap alternatif keputusan. Yang kedua, dalam perencanaan bisnis. Pada tahap perencanaan, manajemen risiko membantu mengidentifikasi gangguan potensial seperti perubahan regulasi, fluktuasi pasar, atau risiko keuangan. Yang ketiga, dalam operasional perusahaan. Dalam operasional, manajemen risiko membantu menjaga kelangsungan proses bisnis dengan mengurangi gangguan karena kerusakan alat, kegagalan SDM, atau masalah rantai pasok. Kemudian, manajemen risiko pada berbagai skala usaha. Yang pertama, manajemen risiko pada UMKM. Pada UMKM, manajemen risiko biasanya lebih sederhana dan praktis karena struktur organisasi yang kecil dan proses yang relatif tidak terlalu formal. Yang kedua, manajemen risiko pada CV dan perusahaan. Pada CV dan perusahaan atau PT lainnya, manajemen risiko cenderung lebih terstruktur dan terintegrasi dalam proses bisnis. Yang ketiga, manajemen risiko pada proyek dan tender. Pada proyek dan tender, manajemen risiko fokus pada pengelolaan risiko waktu, biaya, kualitas, dan kepatuhan kontrak. Manfaat manajemen risiko bagi perusahaan. Yang pertama, keputusan lebih terukur. Dengan adanya peta risiko yang jelas, manajemen dapat mengambil keputusan berdasarkan analisis risiko imbal hasil. Yang kedua, perusahaan lebih siap menghadapi perubahan. Manajemen risiko membantu perusahaan mengantisipasi perubahan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan mitra dan investor. Perusahaan dengan sistem manajemen risiko yang terstruktur dianggap lebih profesional dan transparan. Yang keempat, mengurangi potensi konflik internal. Manajemen risiko yang jelas memperjelas peran, tanggung jawab, dan prosedur penanganan masalah. Yang terakhir itu ada contoh penerapan risiko atau studi kasus sederhana. Studi kasus sederhana yang pertama ada risiko operasional. Sebuah UMKM produksi makanan ringan mengalami kerusakan mesin produksi yang sering rusak dan keterlambatan pengiriman bahan baku. Yang kedua, risiko reputasi.
Sebuah restoran cepat saji mendapat banyak komplain pelanggan karena adanya foto makanan terkontaminasi di media sosial, sehingga pemesanan online turun drastis. Yang ketiga, risiko keuangan. Sebuah perusahaan ekspor kopi menghadapi fluktuasi nilai tukar mata uang asing dan harga komoditas naik turun, sehingga laba menjadi tidak stabil. Adapun kesimpulan dari materi singkat yang saya jelaskan, yaitu manajemen risiko sebagai proses identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, dan monitoring untuk lindungi bisnis dari kerugian. Tujuannya, minimalkan kerugian, kurangi ketidakpastian, lindungi aset, dan jaga kelangsungan usaha berlaku di UMKM hingga perusahaan besar.